Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, siswa akan belajar tema 2 mengenai udara bersih bagi kesehatan dengan subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran hari ini terdapat 3 muatan. Pertama, bahasa Indonesia, dengan tujuan setiap siswa dapat memahami atau mengetahui informasi apa saja yang ia peroleh dari teks bacaan tersebut. Kedua, pembelajaran PPKN, di mana setiap siswa dapat mengetahui tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Ketiga, pembelajaran IPS, di mana setiap siswa nantinya dapat mengetahui jenis-jenis usaha ataupun kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di lingkungan sekitarnya. Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Disimak ya penjelasannya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata apa. Siapa? Merupakan kata tanya berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau berserta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata siapa. Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval atau waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kapan. Di, ke, dan dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah dikunjungi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata di, ke, dan dari mana. Mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata mengapa. Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Setelah kalian mengetahui informasi ini, maka bacalah buku tematik halaman 23 mengenai hari menanam pohon. Menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu. Agar kalian lebih memahaminya, maka bacalah teks halaman 25 mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masyarakat yang baik tentunya dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Ekonomi masyarakat. Ayo kita simak baik-baik. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Baik anak-anakku, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak.
Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang pertama adalah agraris atau pertanian dan perkebunan. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat adalah pertambangan. Yang kelima adalah kehutanan. Yang keenam adalah perdagangan. Dan yang terakhir adalah atau yang ketujuh, perindustrian. Jenis usaha yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Anak-anakku, bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu dengan cara intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian tanpa meningkatkan luas lahan yang digunakan. Umumnya ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanaman atau frekuensi penanamannya. Yang selanjutnya yang kedua ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan luas lahan yang digunakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. Dan yang ketiga yaitu ada diversifikasi. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Yaitu memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan pertanian. Yang keempat yaitu ada rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Rehabilitasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan meremajakan kembali atau memulihkan kesuburan dan kondisi tanam pada lahan pertanian lama. Dan yang terakhir ada mekanisasi. Apa yang dimaksud dengan mekanisasi? Mekanisasi adalah meningkatkan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan mekanik untuk mengolah lahan, sehingga tingkat produksi meningkat dan semakin banyak tanaman yang bisa ditanam. Nah, anak-anak, setelah tadi yang pertama itu adalah agraris, yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan secara umum dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat biasanya adalah ikan-ikan air tawar seperti lele, nila, mujair, dan sebagainya. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut, dan ikan-ikan yang dihasilkan juga berasal dari laut, misalnya seperti udang, kerang, lalu ada yang lainnya rumput laut, mutiara, dan garam. Seperti itu ya. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Atau yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Semoga hutan Indonesia tetap terjaga sepanjang masa.
Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara ya, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Seperti itu. Dan yang terakhir dari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Atau biasanya kita melihat pabrik ya. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikian pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk